Halo Bapak Ibu dan para endolers, Santo Sapi hadir lagi hari ini dan untuk sekarang saya akan membuat bakwan. Tapi jangan manyun dulu karena bakwan yang saya buat ini bukan bakwan yang sama dengan kebanyakan orang yang kayak bala-bala kayak gitu, nggih. Tapi ini bakwannya dibuat khusus. Isiannya ada wortel ya, sama ada wortelnya, tapi saya menggunakan kentang, tidak menggunakan buncis, tidak menggunakan kobis, tidak menggunakan toge, tidak menggunakan daun bawang. Pokoknya beda dan nanti saya akan menggunakan kuah juga. Beda kan? Tidak menggunakan cabai digigit kayak gitu, enggak. Beda pokoknya. Yang penasaran silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir, bantu subscribe bagi yang belum. Ngimpun OTW capcus. Untuk membuat menu kali ini saya sudah menyediakan wortel dan kentang. Wortelnya saya menggunakan 1, kentangnya 3 biji tapi kecil-kecil. Kemudian ada terigu. Nanti saya juga akan menggunakan tepung beras tapi sedikit saja, mungkin 1-2 sendok. Telur 1 biji. Kemudian ada kunyit bubuk untuk pewarna nggih. Lada. Ini kaldu bubuk. Ini bawang putih saya menggunakan banyak karena akan ada 2 keperluan. Ini bawang putih saya ada 6. Gula merah, asam jawa, berikutnya ada rebon. Rebonnya nanti butuh 1-2 sendok makan. Cabai rawit, kalau suka pedas silahkan nanti tambah yang banyak-banyak. Kalau saya cukup segini saja kayaknya. Dan nanti saya juga perlu garam, nggih. Dah, itu saja bahan yang saya perlukan. Sekarang kita langsung OTW uprak-uprak. Untuk tahap pertama memasak bakwan Sumatera ini, saya hanya membutuhkan bawang putih. Ini bawang putihnya 2 saja. Cukup dikeprek, nggak usah diulek-ulek. Kemudian kentang dan wortelnya akan saya iris. Ini wortel dan kentangnya akan diiris kotak-kotak ya, kayak dadu gitu. Ini gampang kok cara membuatnya. Saya dulu pas masih kerja itu sering ke Pekanbaru, rapat-rapat kayak gitu ya. Tapi nggak pernah nemu yang namanya bakwan Sumatera yang katanya lagi heboh di Pekanbaru. Baru sekarang ini saya tahu bahwa oh, itu namanya bakwan Pekanbaru. Pernah makan tapi nggak di Pekanbaru malah. Dan memang enak, saya akui enak karena beda dengan bakwan-bakwan yang biasa kita makan. Udah, ini diiris segini-segini saja, kecil banget ya. Ya memang kecil, jangan besar-besar gadunya. Wortelnya juga kita potong-potong sama, potong dadu lembut. Malah ini lebih lembut dari kentangnya. Sekarang kita akan menumis kentang ini ya, dan wortelnya. Tumis bawang putihnya. Setelah tercium aroma harum dari bawang putih, masukkan kentang dan wortelnya. Ini kayak mau membuat isian pisau ya, tapi bukan. Ini beda. Tambahkan sedikit garam, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini cuma buat syarat. Tambah sedikit air biar cepat empuk, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini dimasak minimal hingga setengah matang ya. Kalau mau dimasak hingga matang ya bagus malah, tapi jangan sampai lembek, sampai tahap empuk saja. Sepertinya ini udah setengah matang lebih sedikit, tapi belum empuk banget. Akan saya matikan kompornya. Sekarang ini akan saya dinginkan, kita cuekin dulu ini. Sambil menunggu dingin kentangnya tadi, saya akan menyiapkan kuahnya dulu. Karena kuahnya ini nanti kan perlu direbus juga ya. Jadi biar semuanya matang bareng. Ini gula saya sisir halus. Ini gulanya saya masukkan ke dalam panci. Berikutnya saya masukkan udang rebon sebanyak 1,5 sendok makan aja, cukuplah segitu. Ini bawang putihnya juga akan saya geprek saja, nggak saya ulek. Ini mirip betul dengan membuat cukonya empek-empek orang Palembang itu ya.
cabai diiris lalu dimasukkan, iris kasar saja. Masukkan asam jawa, tambah air, gak usah banyak-banyak airnya, sedikit saja. Sekarang ini saya rebus, saya tambahkan garam, tambah penyedap, udah segitu dulu, nanti diicipi kalau kurang. Sekarang ini akan kita didihkan ya, kita cuekin juga ini. Sekarang saya akan ngurusi adonan bakwannya, terigu, kemudian dicampur dengan telur. Ini telur boleh pakai, boleh enggak. Kalau enggak ada telur enggak usah pakai. Kemudian tambah sedikit tepung beras, dikira-kira aja sekitar 2 atau 1 sendok makan, enggak usah banyak-banyak. Tambahkan kaldu bubuk, ini tinggal sedikit, semuakan saja. Masukkan bubuk kunyit biar warnanya cantik. Merica saya masukkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian masukkan kentang dan wortel yang sudah ditumis tadi. Ini sudah dingin ya. Berikutnya sambil diaduk-aduk kita tambahkan air sedikit demi sedikit, nggak usah banyak-banyak, nanti encer repot. Kok ini nggak dikasih bawang putih ya gorengannya? Enggak, karena untuk cukanya kan udah banyak banget bawang putihnya, nanti malah melukek kebanyakan bawang putih. Saya tambahkan garam, ini belum ada garamnya ya, saya tambahkan garam. Encerlah, segini aja keencerannya, jangan terlalu encer, jangan terlalu kental, pas. Ini kalau mau lebih kriuk silahkan ditambahkan soda kue sedikit saja, sedikit, jangan kebanyakan. Tapi kalau nggak suka soda kue ya nggak usah pakai, karena setelah dipakai soda kue nanti lama-kelamaan dia akan mengembang kayak gitu. Kalau nggak segera habis nggak bagus katanya. Jadi kalau mau kriuk silahkan pakai, tapi harus segera habis makannya. Udah, sekarang kita akan menggoreng. Bapak Ibu, ini bakwan Sumatera versi Santo Sapinya udah jadi. Cantik banget warnanya ya, bentuknya juga oke, karena dibuatnya menggunakan cetakan sayur itu apa sih, sendok sayur, jadinya bagus semua, nggak ada yang gagal, semua sukses. Kecuali yang pertama tadi agak lengket-lengket, tapi oke juga, masih bentuknya masih bundar kayak gini. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat, silahkan dicoba di rumah. Dan yang juaranya tuh ini, yang penyebabnya jadi orang ketagihan tuh ini nih, cukonya sedep, mantep, top markotop. Silahkan dicoba di rumah, oke? Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Tuh, isinya kentang sama wortel tok dan gandum. Bisa dibayangkan rasanya enak seperti apa kalau dicocolin ke dalam cukonya ini, pasti top markotop, oke? Sekarang kita icipi sama-sama, yuk. Saatnya ngicipi, bukan ngicipi mangkoknya, ngicipi bakwanya nih. Ini masukkan lagi, cocol-cocol aja langsung ke sausnya. Yang bikin enak itu memang sausnya ini. Standar cuko lah ya, manis, asam, asin, pedes, enak banget. Dan kalau
kita beli di tempatnya jualan kayak gini tuh satu biji antara 2.000, paling murah 2.000, paling mahal 5.000 satu biji kayak gini. Kok bisa mahal banget ya, saya juga nggak tahu. Bahkan di online itu 5.003, 5.002 itu katanya udah murah banget makanan kayak gini. Wajib dicoba nih Pak Bu nggih. Nyoba sesuatu yang baru itu nggak apa-apa. Ya wong bahannya juga gampang kok, cuman kentang sama wortel. Ini makan 10 biji asal ada ininya habis, percaya sama saya. Endol tak kendol. Silahkan coba di rumah ya Pak Bu ya. Para endolers juga wajib nyoba. Ini kalau di Pekanbaru paling murah 2.000 satu bijinya. Ini pun Santo Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, kreatif di dapur nggih. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Bye bye.